Hello everyone, welcome to my video, welcome to my channel. My name is Putri Cinta Giska and I'm in 5th grade in Udana University. So today I'm going to explain you what is a marketing mix of Kaskarati. So let's check it out. Saya akan memulai analisa manajemen pemasaran. Yang pertama adalah analisa SCP. Analisa SCP terbagi atas 3 kategori. Yang pertama structure, kedua conduct, ketiga performance. Yang pertama, saya mulai dengan structure. Data analisis yang kami gunakan adalah data analisa pada industri makanan dan minuman. Hal ini dikarenakan pustaka tentang teh Kaskara masih sangat jarang ditemukan, terutama di Indonesia. Berikut data analisa pada industri makanan dan minuman di Indonesia. Setelah itu, terdapat perhitungan CR4 dari data analisa sebelumnya adalah sebagai berikut. Perhitungan CR4 yang terdapat pada tabel menjelaskan bahwa selama tahun 2009 sampai dengan 2013, struktur pasar industri makanan dan minuman di Indonesia berbentuk persaingan monopolistik, di mana nilai rata-rata CR4 sebesar 9,55%. Saingan monopolistik merupakan tingkatan yang lebih rendah daripada oligopoli longgar, di mana pada persaingan ini terdapat taraf pemusatan yang rendah, tetapi tiap perusahaan memiliki sedikit sekali tingkat monopoli. Di sini, pangsa pasar masing-masing perusahaan tidak lebih dari 10% masuk pasar atau barriers to entry yang diukur dengan minimum efficiency scale atau MES. MES yang diperoleh menunjukkan bahwa hanya terdapat sedikit hambatan masuk pada industri sehingga perusahaan baru dapat masuk kapan saja bila ada keuntungan lebih di atas tingkat persaingan normal dalam industri. Lalu, yang kedua adalah conduct. Conduct sendiri dibagi menjadi 3. Pertama adalah strategi produk, kedua strategi harga, dan ketiga strategi promosi. Strategi produk yang akan kami terapkan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan adalah meningkatkan mutu melalui pengembangan desain, melakukan inovasi, contohnya menambah produk dengan bermacam rasa, menciptakan brand mode, membangun brand image, serta memberikan ketersediaan produk dalam jumlah yang cukup. Baik, yang kedua ada strategi harga. Nah, strategi harga yang kami terapkan pada teh Kaskara karena mengingat sifatnya yang monopolistik, maka perusahaan-perusahaan dalam industri makanan dan minuman memiliki potensial untuk melakukan kolusi. Artinya, perusahaan dapat bisa menentukan harga sesuai dengan keinginan mereka. Lanjut, strategi promosi. Yang akan kami terapkan adalah memilih media promosi yang efektif untuk mempromosikan produk seperti melalui media cetak, media elektronik, dan sosial. Setelah itu, ada performance. Kinerja sendiri merupakan hasil-hasil atau prestasi yang muncul di dalam pasar mengenai reaksi akibat terjadinya tindakan-tindakan para pesaing besar yang melakukan berbagai strategi perusahaan guna bersaing dan menguasai keadaan pasar. Kinerja industri dianalisis dengan melihat indikator profitabilitas price cost margin atau PCM, efisiensi internal atau XF, dan pertumbuhan industri atau growth. Berikut hasil perhitungan dari ketiga pengukuran tersebut adalah sebagai berikut. Grafik ini memperlihatkan bahwa tingkat profitabilitas dan efisiensi industri makanan dan minuman mencapai angka tertinggi di tahun 2010, yaitu sebesar 32,93% untuk PCM dan 55,62% untuk XF. Selanjutnya, grafik di bawah ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan industri makanan minuman mencapai puncak di tahun 2011 sebesar 43,46% dan mengalami titik terendah di tahun 2010 yaitu sebesar 0,19%. Dapat disimpulkan bahwa teh Kaskara masih dapat bersaing secara efektif dari minuman-minuman lain yang ada di Indonesia. Lalu setelah analisa SCP, kita beranjak ke analisa STP.
Analisa SDP terbagi atas 3 kategori. Yang pertama adalah segmentation, kedua targeting, ketiga positioning. Pertama, mari kita mulai dengan segmentation. Segmentation terbagi menjadi 4 bagian, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan behavior. Pertama, kita bahas tentang geografis. Pada segmentasi geografis, tes Kaskara beroperasi di kota maupun di desa di Bali terlebih dahulu, tetapi tidak menutup kemungkinan bila produk sudah mulai dikenal dan diterima oleh masyarakat luas akan ekspansi ke luar Bali. Lalu selanjutnya ada demografis. Pada segmen demografis, tes Kaskara menawarkan produknya pada segmen konsumen laki-laki maupun perempuan dari berbagai kalangan usia, mulai dari remaja, dewasa, hingga lansia, dengan rata-rata penghasilan di bawah 1 juta sampai yang lebih dari 5 juta rupiah, dengan berbagai pekerjaan seperti ibu rumah tangga atau pegawai wira swasta, pensiunan, bahkan mahasiswa. Karena pada segmen konsumen yang memiliki pekerjaan tersebut lebih memiliki kemampuan dalam segi finansial dan memiliki komunitas yang secara tidak langsung menarik konsumen potensial. Lalu selanjutnya ada psikografis. Pada segmen psikografis, konsumen tes Kaskara terdiri dari penikmat teh maupun kopi yang ingin merasakan sensasi baru dalam mengonsumsi teh maupun kopi, dan juga mereka yang suka sesuatu yang baru dan unik, dan tak lupa bagi mereka yang sedang mencari oleh-oleh khas Bali. Lalu selanjutnya ada behavior atau kebiasaan. Pada segmen behavior, para konsumen tes Kaskara terdiri dari konsumen yang rutin dan konsumen potensial. Konsumen rutin yang dimaksud adalah mereka yang suka akan teh Kaskara dan selalu membeli secara berkala. Sedangkan konsumen potensial adalah konsumen yang diberitahu teman, rekan, ataupun keluarga untuk membeli tes Kaskara. Lalu setelah segmentation, kita masuk ke targeting. Targeting, tes Kaskara membidik lebih kepada pria dan wanita dari kalangan muda hingga dewasa dan juga keluarga karena melihat antusiasme dari kalangan muda hingga dewasa yang cenderung sifat konsumtif. Teh Kaskara menawarkan harga yang tergolong murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat kalangan menengah, atas hingga ke bawah. Tidak hanya itu, teh Kaskara juga membidik para pencari oleh-oleh khas Bali. Dari segi lifestyle, targetnya adalah masyarakat yang membutuhkan kepraktisan dalam mengkonsumsi sehingga mereka dapat mengefisienkan waktu dan tenaga mereka. Untuk dapat memenuhinya, tes Kaskara menyediakan produk ready to drink. Selain itu juga targetnya bagi masyarakat yang menerapkan gaya hidup sehat sehingga ingin mendapatkan khasiat teh Kaskara bagi kesehatan mereka. Lalu yang terakhir ada positioning. Image yang ingin kita bangun adalah sebagai pelopor minuman teh Kaskara ready to drink pertama di Indonesia, yang selain mengunggulkan kualitas produk serta rasa unik yang ditawarkan, namun juga memberikan harga yang relatif terjangkau untuk semua kalangan. Selain itu, teh Kaskara juga ingin membangun image sebagai salah satu oleh-oleh khas Bali sehingga dapat membantu mesejahterakan masyarakat sekitar. Setelah analisa SDP, kita beranjak ke analisa 4P. 4P adalah product, price, place, dan promotion. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah produk. Beli atau dikonsumsi. Produk yang ditawarkan adalah teh Kaskara dalam bentuk ready to drink dan kemasan celup. Saya memilih produk ini karena teh adalah minuman kedua yang paling banyak dikonsumsi dunia dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Dibandingkan dengan teh-teh lain, teh Kaskara memiliki rasa unik yang berbeda dari teh-teh pada umumnya. Kulit biji yang digunakan dapat dari jenis kopi apa saja, namun saya menyarankan agar memakai kulit biji kopi Kintamani agar dapat dijadikan alternatif minuman khas Bali. Setelah itu, kita masuk ke price. Harga yang ditawarkan teh Kaskara berbeda-beda tergantung jenis produknya, yaitu dengan kisaran harga 4.000 sampai 6.500 per botol dengan ukuran 350 ml untuk kemasan ready to drink, dan kisaran harga 7.000 sampai 10.000 per pack dengan isi 30 pieces untuk kemasan celup. Harga ini sudah dinilai cukup terjangkau dengan perekonomian masyarakat Indonesia dan harga komoditi teh di pasaran. Lalu selanjutnya ada place. Teh Kaskara dipasarkan di lahan kosong yang terdapat banyak aktivitas masyarakat sekitarnya dan dapat juga dijual di kafe dan tempat oleh-oleh khas Bali. Lalu yang terakhir ada promotion. Kegiatan promosi sangat berpengaruh besar terhadap kegiatan suatu wirausaha. Promosi teh Kaskara yang akan digunakan adalah personal selling,
seperti memasarkan di media sosial dan e-commerce seperti Instagram, Shopee, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua ada advertising, seperti mengendorse produk tersebut karena dewasa ini influence blogger sangat tinggi dan membantu meningkatkan penjualan. Dan juga dapat memasang pamflet atau iklan di media sosial maupun di tempat strategis. Yang ketiga ada direct marketing, dapat dilakukan saat membuka BOS, UMKM, dan lain-lainnya. Okay, thank you for watching my videos, and if you like my videos, you can